Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana? Ulang tuh. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya semangat. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba sharing hasil buku bacaan saya. Jadi, pada kesempatan hari-hari yang lalu saya sudah sharing buku tentang Learning 5.1. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba sharing buku yang berjudul Memikat Sang Harimau, Bernegosiasi dalam Menghadapi Berbagai Situasi. Jadi buku ini karangan Leonie McKeown. Beliau ini seorang ahli strategi Cina tapi asalnya dari Australia. Jadi dia tinggal di Cina untuk mempelajari bagaimana cara bernegosiasi orang Cina. Nah, buku ini sebenarnya rangkaian dari beberapa buku sebelumnya. Ada buku seri yang pertama, kedua, dan ini buku seri yang ketiga. Jadi dalam buku ini terdapat strategi dari 13 sampai strategi 18. Jadi dalam buku ini sudah saya rangkum yang ada di HP ini dan saya akan men-share-nya. Jadi strategi 13 kita masuk pembahasan dari buku Memikat Sang Harimau. Dimulai dengan strategi 13. Jadi pada buku ini dia menjelaskan strategi 13 itu memukul rumput untuk mengejutkan ular. Nah, artinya menciptakan situasi yang akan memancing reaksi berupa ungkapan jawaban. Jadi, ketika kita bernegosiasi perlu juga kita untuk memancing reaksi berupa ungkapan jawaban. Jadi, di sini kata kuncinya yaitu memukul rumput untuk mengejutkan ular. Jadi, salah satu contoh dari strategi 13 ini untuk mengejutkan ular atau mengejutkan orang yang kita ajak negosiasi. Biasanya ketika kita sedang bernegosiasi, kita ingin bernegosiasi dengan supplier buku. Jadi kita ingin membuat buku. Ini sebagai contoh kasus yang dijelaskan di sini. Saya coba membuat contoh kasusnya. Ketika kita ingin bernegosiasi kepada orang yang menyuplai buku, ketika kita negosiasi, kita berikan hal-hal yang tidak mungkin. Contohnya ketika dia biasanya untuk menyuplai buku ini hanya bisa sanggup 1000 buku dalam sebulan, kita ajukan yaitu kemungkinan-kemungkinan yang tidak mungkin. Untuk melihat apa? Untuk melihat reaksi sesuai dengan kata kuncinya yaitu memukul rumput untuk mengejutkan ular. Jadi contohnya kita coba bagaimana kalau sebulan bisa nggak untuk mensuplai 2000 buku. Jadi hal-hal yang tidak mungkin itu kita sampaikan untuk apa? Untuk melihat reaksi orang tersebut yang kita ajak negosiasi. Jadi di sini juga menjelaskan cara membentengi dari strategi 13 ini, yaitu penerapan strategi ini biasanya tidak berhubungan dengan kenyataan. Jadi jangan sampai kita nyatakan ketika kita sebagai orang yang diajak negosiasi dan orang yang bernegosiasi menerapkan strategi 13 ini, jangan sampai katakan tidak. Karena biasanya itu hanya untuk melihat reaksi kita sebagai orang yang diajak negosiasi. Nah, pada ini ada beberapa poin penting, yaitu penerapan strategi ini biasanya tidak berhubungan dengan kenyataan seperti yang saya sebutkan tadi. Orang yang menggunakan strategi ini hanya ingin menguji dan melihat keseriusan bisnis. Jadi orang itu hanya melihat keseriusan bisnis kalau supply barang atau kemungkinan-kemungkinan tidak mungkin itu diberikan, apakah dia serius untuk menanganinya atau tidak. Ya, itu di strategi 13. Selanjutnya itu strategi 14 yang berbunyi meminjam mayat untuk menghidupkan roh. Nah, apa sih artinya meminjam mayat untuk membangkitkan roh atau menghidupkan roh? Jadi artinya itu memberi tujuan baru pada seseorang atau objek atau menafsir ulang. Jadi pada buku ini dia menjelaskan ketika kita ingin bernegosiasi atau mengajak kerjasama kepada orang. Di sini buku ini mencontohkan ketika perusahaan Cina penyuplai anggur kalau nggak salah ingin bernegosiasi dengan orang barat ketika dia mengirimkan company profile-nya yaitu dalam bentuk keadaan yang biasa saja. Jadi tapi ketika orang yang akan diajak negosiasi datang untuk mengunjungi company profile-nya atau mengunjungi kantornya, dia memberikan tampilan baru, kesan baru yang begitu wah untuk hari tersebut, hari kunjungannya. Jadi kantornya dicat, dibersihkan dan ditata paling rapi. Jadi kelihatannya ada tampilan baru yang tidak sama dengan yang dia kirimkan di company profile-nya. Jadi tujuannya yaitu untuk memberikan kesan baru
kesan wah gitu kepada orang yang diajak negosiasi. Dari poin penting di strategi 14 ini ada 3 yang saya cantumkan, yaitu yang pertama, strategi ini seringkali digunakan untuk membuat Anda terkesan sehingga harga yang negosiasi menjadi tidak relevan. Jadi kesan pertama diberikan wah, selanjutnya ketika dia sudah merasa wah gitu, tidak sesuai, ternyata lebih gitu, padahal sebenarnya sama saja, tapi untuk mendapatkan negosiasi harga yang tepat, jadi dia memberikan kesan yang begitu wah. Selanjutnya itu, jangan memberikan tanggapan terhadap apa yang tampak seperti hal baru. Jadi ketika kita yang diajak negosiasi, ternyata orang yang mengajak negosiasi menerapkan strategi 14, jangan memberikan tanggapan terhadap apa yang tampak seperti hal baru. Padahal belum tentu itu hal baru atau hanya sedikit diubah gitu. Dan yang ketiga, periksa kembali secara rinci sebelum menyetujui hal atau kerjasama yang baru. Jadi ketika dia memberikan hal yang wah, kesan yang baru, tampilan yang baru, periksa terlebih dahulu secara rinci apakah ini benar-benar hal baru atau hal lama yang diubah, ubah covernya, ubah tampilannya menjadi hal baru, padahal isinya sama saja. Selanjutnya di strategi 15. Jadi strategi 15 ini berbunyi memikat harimau untuk turun ke bawah gunung. Apa itu artinya? Memikat harimau untuk turun ke bawah gunung. Artinya itu untuk membujuk keluar dari zona nyaman mereka. Jadi ketika orang-orang Cina itu mengajak kerjasama, biasanya dia memancing umpan agar dia meninggalkan zona nyamannya. Contoh, jadi ketika dia ingin mengajak sebuah orang atau sebuah perusahaan yang nyaman, yang sudah tahu Cina itu biasanya Beijing gitu. Nah, dipindah ke Shanghai untuk bertemu, bernegosiasi. Untuk apa? Untuk memecahkan fokus sebenarnya. Untuk memecahkan fokus keluar dari zona nyaman mereka. Jadi, poin penting pada strategi 15 ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu saat melakukan perjalanan bisnis dengan rekan Cina. Jadi ketika kita melakukan perjalanan bisnis untuk bernegosiasi ataupun bertemu, jangan terpikat oleh undangan untuk melihat kota-kota baru. Nah, ini sesuai yang saya berikan contohnya tadi. Jadi jangan sampai terpikat ke kota-kota yang baru. Fokuslah kepada bisnis yang akan kalian perbincangkan. Selanjutnya yaitu coba untuk menghindari tempat-tempat negosiasi yang tidak Anda kenal. Jadi ketika kita diajak bernegosiasi ke tempat baru, maka sebisa mungkin kalian menolaknya. Jadi memilih ke tempat yang sudah kalian kenal. Untuk apa? Untuk tidak memecah fokus. Selanjutnya yang ketiga yaitu kalau harus melakukan ke tempat yang baru, lakukan riset terlebih dahulu. Jadi sebelum kalian berangkat ke tempat yang baru untuk bernegosiasi ataupun membicarakan tentang bisnis, risetlah terhadap tempat yang akan kalian kunjungi. Selanjutnya yaitu strategi 16. Jadi strategi 16 ini berbunyi untuk menangkap sesuatu pertama-tama lepaskan terlebih dahulu. Jadi artinya memosisikan seseorang untuk berhutang kepada Anda sambil berusaha untuk menjaga martabat mereka. Jadi sebisa mungkin ketika kita ingin bernegosiasi dengan seseorang atau dengan perusahaan, buatlah mereka berhutang budi. Buatlah mereka memiliki rasa hutang yang harus dibayar gitu. Nah, bagaimana caranya? Di sini dicontohkan pada buku ini di strategi 16, dia mencontohkan ketika ingin bekerja sama dan pertukaran karyawan atau apa, karyawan yang datang ke tempat kita berikan tunjangan seperti tempat tinggal dan sebagainya. Pokoknya berikan mereka, posisikan mereka berhutang gitu. Untuk apa? Agar ketika kita negosiasi, kita bisa menang lebih besar gitu negosiasinya. Poin penting pada strategi 16 ini ada 2 yang saya lampirkan, yaitu apabila melakukan kesalahan terhadap budaya. Nah, jadi salah satu contoh yang lain ketika kita bertemu, biasanya budayanya orang Cina itu orang yang paling tinggi derajatnya, atau orang yang paling tinggi pangkat pekerjaannya itu biasanya duduk di tengah. Nah, kalau di barat biasanya duduk di bagian ujung dan sebagainya. Pokoknya ada perbedaan gitu. Ya, jadi ketika apabila melakukan kesalahan terhadap budaya, janganlah meminta maaf, lanjutkan saja apa yang menjadi tujuan pertemuan. Jadi kita fokus saja tentang apa yang menjadi tujuan pertemuan. Jadi ketika kita salah terhadap budaya atau tidak sesuai budaya mereka, lanjut saja.
Selanjutnya, lakukan riset terkait budaya. Nah, ini riset itu memang penting untuk apa? Untuk kita tidak salah langkah. Selanjutnya yaitu strategi 17. Nah, strategi 17 ini berjudul lempar batu bata untuk mendapatkan batu giok. Nah, lempar batu bata untuk mendapatkan batu giok. Tahu kan batu giok itu batu yang lebih mahal harganya daripada batu bata. Jadi artinya menukar sesuatu yang memiliki nilai kecil dengan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Jadi artinya kita tukar sesuatu yang bernilai kecil bagi kita, tapi bagi mereka ada nilainya lebih gitu, untuk mendapatkan negosiasi yang tepat dan menguntungkan kita lebih besar dari hal atau sesuatu yang kita tukar. Nah, di sini kita harus bisa menukar sesuatu hal yang kecil yang kita anggap remeh gitu. Sebenarnya hampir sama seperti strategi 16, membuat mereka sedikit berhutang untuk untuk negosiasi kita berjalan lebih lancar. Jadi kalau lawan negosiasi kita merasa berhutang kepada kita, maka untuk ketika kita mengajukan harga itu lebih cepat atau lebih kemungkinan besarnya lebih besar kita yang mendapatkan kemenangan gitu. Nah, poin penting pada strategi 17 ini yaitu apabila kesepakatan yang diajukan terlihat mustahil, kemungkinan memang kesepakatan itu mustahil. Jadi ketika kita diajukan kesepakatan dan terlihat mustahil, pada dasarnya memang itu mustahil. Jangan takut bertanya berapa lama kesepakatan ini berjalan. Nah, buku ini dia menceritakan tentang penjualan jeans atau baju gitu. Pokoknya bisnis clothing. Ketika kita ingin bekerja sama dengan perusahaan A, B, C dengan harga sekian, maka dia datang dengan harga yang lebih murah dan mendapatkan bonus. Nah, ternyata itu hanya berlaku sebulan atau beberapa tahun saja gitu. Setelah itu harga kembali normal dan terkesan lebih mahal gitu. Nah, ini salah satu cara yaitu atau salah satu strategi yang berbunyi lempar batu bata untuk mendapatkan batu giok. Nah, strategi 18 yaitu strategi yang terakhir berbunyi untuk menangkap para bandit, tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Jadi artinya kalahkan dahulu pemimpinnya, maka para pengikut akan melakukan apa yang dia inginkan. Ini sebenarnya hampir relevan dengan perusahaan-perusahaan Cina yang mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain, entah itu di Indonesia, Singapura, dan sebagainya. Contohnya Cbank atau yang dia punya Shopee dan sebagainya. Nah, biasanya dia akan mengalahkan pemimpinnya. Mengalahkan bukan berarti dia menghancurkan atau apa, pokoknya dia akan membidik pemimpinnya terlebih dahulu. Contohnya ketika untuk bekerja sama, maka yang disuruh datang itu pemimpinnya. Untuk apa memecah? Ketika pemimpinnya datang, maka timnya akan tidak ada pemimpinnya. Nah, dan itu akan memecah belah pemimpin, bukan memecah belah, tapi untuk memecah pemikiran pemimpin, entah itu memikirkan tim ataupun memikirkan negosiasi yang sudah berjalan. Nah, poin penting yang ada pada strategi 18 yaitu waspadalah dengan gaya pemimpin Anda dan pertimbangkan. Jadi kita harus mempertimbangkan gaya pemimpin ketika kita diajak bekerja sama dan orang yang mengajak bekerja sama itu menerapkan strategi 18. Jangan biarkan negosiasi akan menghancurkan hubungan Anda dengan tim Anda. Nah, ini jangan sampai ketika kita sebagai pemimpin sebuah bisnis gitu diajak negosiasi tapi malah menghancurkan hubungan kita dengan tim kita. Jadi ketika kita ingin berangkat bernegosiasi ataupun bernegosiasi dengan orang, jangan sampai yang kita tinggalkan itu malah hancur gitu, tidak terkontrol dengan baik. Bisa kita memberikan mandat atau mendelegasikan untuk berhubungan langsung kepada orang yang diajak negosiasi, kepada manajer atau sebagainya. Nah, itu strategi yang ada pada buku Memikat Sang Harimau. Nah, sebenarnya yang saya berikan atau yang saya share ini belum banyak, belum sesuai, belum contoh-contohnya untuk teman-teman yang kepo untuk bisa bernegosiasi seperti Cina gitu. Dengan rekomendasi buku ini sangat bagus, silahkan teman-teman baca. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.